Balik lagi ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A, di mana kita bakal bahas seputar jualan online di e-commerce, mulai dari TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Tanpa berlama-lama lagi, langsung cus kita ke pertanyaan pertama. Satu dari Antor Hakatokan. Bang, poin pelanggaran 48 apakah sama ditutup permanen? Iya gaya bang, itu lu udah 48 itu udah apa ya? Udah hukuman maksimal. Jadi gini, kalau udah kayak gitu ya udah bikin toko baru, cuman cari tahu nih kenapa salahnya, apa yang bisa bikin kenapa kejadian kayak gitu. Gitu kan, jangan sampai kayak salah yang sama berulang terus. Kan lucu gitu kan jadinya kalau kayak gitu. Yang kedua, dari Alwi Alfatoni. Pertanyaannya, "Bang, pengen gabung untuk budget berapa? Udah 3 toko selama 3 tahun tapi belum growth. Please jawab cara gabungnya." Buat gabung di program pendampingan, sebenarnya lo bisa klik link di deskripsi gua. Nah, kalau harganya sebenarnya kita bakal ngeriset ngelihat dari toko lu di level mana. Tapi startnya sebenarnya nggak mahal sih. Mungkin kayak lu bisa ngobrol ya sama tim gue ya. Gue nggak hafal detailnya seperti apa. Kurang lebih mungkin 6 jutaan lah. Tapi 6 jutaan itu bukan buat 1 bulan ya. 6 jutaan itu buat 3 bulan. Jadi ya bisa dihitung kayak sebulan 2 jutaan gitu kan. Dan yang seperti gue sering bahas, 80% klien yang kita masuk itu udah bikin target sama kita, itu achieve targetnya gitu ya. Jadi kalau mau yuk cobain gabung. Terus MVP channel. Oh, saya baru mau mulai jualan, sarannya dong. Sarannya kalau baru mulai jualan, lo tahu kira-kira mau jual barang ke siapa. Jadi siapanya dulu ya. Udah gitu dari siapa ini, apa yang mereka perlu, bikinlah barang yang sesuai yang mereka mau. Dan lo harus cari tahu gimana caranya supaya bisa ketemu sama market lo tadi. Nah, sarannya itu, karena kalau lo bisa lakukan itu pasti laku deh. Terus yang Apple, kok iklan TikTok saya kena suspend, gimana cara aktifinnya lagi? Kalau udah suspend kagak bisa, gitu kan. Lu mungkin bisa bikin konekin di akun baru, tapi kalau kena suspend berarti pelanggarannya banyak. Cara paling enak adalah kerjasama sama kita, karena kita punya BC, kalau TikTok kan Business Center ya, BC Agency, dan itu corporate itu anti suspend, kan, jadi nggak akan kena lagi. Tapi kalau misalnya lu pelanggaran terus ya bukan suspend sih, ujung-ujungnya jadi kayak ya lu juga capek, jadi harus cari tahu gimana ininya, tapi kita bisa bantuin buat itu. Terus Evox Official, saya baru buka toko di Shopee 2 mingguan di bagian fashion, tapi kekurangan di saya bukan distributor atau pabrik, tapi saya kalah sama kompetitor yang udah terjun duluan dan masih banyak salesman jual produk yang tidak sesuai dengan dideskripsikan. Dari situ aja kita udah tahu kalau jualan bohong itu paling gampang banget laku. Bentar, gue mau bahas per word ya, kalimat komen lu bagus, jujur ini komen lu bagus. Buka toko di Shopee 2 mingguan bagian fashion, kekurangan bukan di distributor atau pabrik, jadi kalah sama yang duluan. Pertama, lu newbie. Oke, lu newbie, lu kalah sama yang senior, wajar. Nah, pertanyaan gue yang pertama adalah buat kamu newbie, apakah lu udah bikin sesuatu yang belum dibikin sama kompetitor lo? Atau lu bikin sesuatu yang sama kayak kompetitor lo? Kalau lu jualan cuman barang yang sama kompetitor, lu ngambil barang dari kompetitor, lu ngambil barang lu cuman reseller, lu bakal kalah. Ya kan? Karena lu gak punya keunikan. Oke, kalau lu misalnya lalu cuman bisa ngambil barang. Pertanyaan gue yang kedua adalah, bisa gak lu punya traffic yang lebih besar dari kompetitor? Bisa gak lu lebih kreatif dari kompetitor? Kalau lu bisa menang. Oke, yang kedua, ketika lu bilang, kalau jualan bohong itu paling gampang banget buat laku. Ini menurut gua di awal iya, tapi rating ngomong. Ujung-ujungnya kena juga. Gua pernah lagi event, waktu itu gua pernah ada event di kantor TikTok. Terus ada Q&A dari peserta. Terus dia bilang, TikTok Shop tuh paling sadis soal ngasih rating gitu ya. Jadi toko gua jelek terus ratingnya. Gua pengen jawab sebenarnya, tapi gua nggak enak gitu kan. Gua lagi mau jawab, gua lagi menahan diri gitu kan. Dalam hati gua pengen ngomong. Kalau bukan TikTok Shop yang sadis ngasih rating, tapi barang lu yang bohong. Karena orang yang beli kan kesel. Ya gue masih menahan diri, gue mencoba dengan bahasa diplomatis, dia nggak ngerti. Untungnya waktu itu ada satu audiens lagi yang ikutan komen. Pak, kalau barang lu kayak gitu kualitasnya jelek, nggak sesuai sama deskripsi, makanya lu disikat terus. Jadi menurut gue kalau misalnya bohong itu gampang banget laku di awal, tapi setelah itu dia pasti mati. Jadi nggak bisa juga, gitu kan? Karena nggak ada yang namanya bohong bertahan selamanya.
Sedangkan kita yang jual dengan bahan jujur, kualitas sesuai deskripsi masih kalah dengan salah pembohong yang sudah terjun duluan dengan pembeli up 10.000. Nah, pertanyaan gue yang ketiga adalah lu bilang lu bikin deskripsi kualitas jujur kalah sama pembohong yang terjun dengan 10.000. Tapi menurut gue yang lu perlu sadar adalah, ngomong-ngomong gue ngasih tahu buat kebaikannya. Menurut gue adalah gini, lu bukan ngomong bohong, lu bukan ngomong jujur. Tapi gini, lu tahu nggak gimana cara menjual? Karena deskripsi itu bukan dengan contoh gini, ini bahan Cotton Combat 50S. Kenapa? Karena orang awam gak ngerti itu Cotton Combat 50S. Bener nggak? Ini bahan apa, ini bahan apa. Tapi di sini lo harus pinter ngebungkus. Tapi bukan bohong juga, gitu ya. Ngebungkus bahan yang manusia ngerti gitu loh. Bahasanya dimengerti. Ketika lo bisa ngebungkus dengan bahasa yang dimengerti, lo bisa jualan. Dan lo lihat, kalau lo jual fashion, menurut gua, lu datang ke toko Uniqlo. Itu lu baca semua cara mereka jualan. Cara mereka jualan bagus banget. Mereka tuh ngebungkus semua dengan copywriting yang cakep. Gitu loh. Ya. Nah, di situ lu bisa ngelihat cara bikin copywriting baju tuh kayak gimana. Itu belajar paling bagus di situ. Ya. Oke, berikutnya. Landi Fitriandi. Kok toko saya udah 5 tahun, 1-3 tahun pertama penjualan melejit. Tapi 2 tahun setelah itu turun drastis. Bolos solusinya sekarang gini. Kalau lu udah 5 tahun, 3 tahun pertama laku, 2 tahun sepi. Yang gue kepikiran masa lalu pertama adalah barang lu udah gak laku lagi. Alias umur produk hero kamu sudah habis. Ya kecuali lu inovasi terus. Gue gak tahu lu inovasi terus sebelum. Karena pertanyaannya kurang lengkap. Jadi kalau boleh nanti lu tambahin ininya. Inovasinya berapa lama? Barangnya apa? Coba kamu cek deh. Pencarian barang itu masih seramai sekarang gak? Jangan-jangan barangnya memang udah kalah saing. Harganya udah dihajar sama kompetitor. Ininya udah di mana lain sebagainya. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, gue ngasih saran buat berikutnya adalah, lu harus ngerti, kalau lu punya barang, dan barang itu laku, lu ngeliat laku, hal pertama yang lu lakukan adalah, spend iklan sebesar mungkin. Ketika lagi laku, manfaatin sebesar mungkin, karena ternyata fun fact-nya adalah, kita jualan barang dimanapun, itu gak ada yang namanya satu barang tuh laku abadi. Semua barang ada masanya, dan masa itu bakal makin dipercepat ketika banyak kompetitor ikutan. Jadi ketika lu lagi dapat, keluarinlah duit sebanyak mungkin supaya masanya dapat cepat. Ketika udah masanya itu nanti habis, lu mau ngeluarin duit tuh udah gak ada yang laku lagi. Jadinya manfaatin momennya. Terus Nur Hayati 2. Aku mau dong di handle. Mau di handle apa nih? Mau dikerjain, didampingin pakai konsultan ordal atau mau dikerjain sama timnya gitu. Kalau timnya kita ngerjain jasanya, toko kamu ibaratnya kita yang ngerjain semuanya deh. Nah, gue nggak tahu butuhnya apa, tapi lu bisa klik link di deskripsi. Udah gitu, lu chat deh sama tim kita, gitu ya. Jadi tim kita bisa tahu kamu butuhnya apa. Dan terakhir dari Junior, biar pembeli Shopee minat, minimal produk terjual berapa bang? Kalau menurut gue sudah tidak ada hitungan angka pasti biar minat. Karena yang benar adalah, karena gini, faktanya adalah contoh gini, lu jadi pembeli deh. Oke, gue jual buku nih. Nih, gue punya buku gue ya. Buku gue ini udah terjual di TikTok kayaknya 7.000 deh. Ya. Apakah dengan 7.000 lu minat? Belum tentu kan. Karena gini, pembeli itu bukan nyari yang terjual berapa. Yang benar pembeli itu mencari apa yang dia mau. Nah, lu tahu kagak maunya pembeli apa? Udah lu tampilin belum yang mereka mau? Kalau lu bisa tampilin yang mereka mau, dari gambar, judulnya, deskripsinya, barang lu dibeli kok meskipun terjualnya 0. Yang repot kalau lu jual barang yang semua orang jual. Nah itu tuh adu harga, adu ulasan ya. Jadi itu dia tadi semua pertanyaan kalian yang udah masuk di minggu ini. Kalau ada yang lain seperti yang dari tadi gue bahas, tulis di kolom komentar. Gue bakal jawab di minggu depan.